Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Zikra Pratiwi dari kelas Manajemen Transportasi Udara C. Saya di sini ingin mempresentasikan pendidikan Pancasila. Pertama-tama, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Lalu ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model, pembelajaran, dan evaluasinya. Lalu, ada landasan kultural, yakni pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Lalu ada landasan yuridis, yaitu menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Lalu yang terakhir ada landasan filosofis, yakni penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Dan di sini ada beberapa tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain. Lalu yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis. Lalu yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah. Lalu yang terakhir, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Lalu di sini saya akan membahas Pancasila dalam arus sejarah. Konsep dan urgensi menelaah Pancasila dalam arus sejarah bangsa itu ada 3 fase kelahiran Pancasila dan ada 3 periode kelahiran Pancasila dengan versi yang berbeda. 3 fase kelahiran Pancasila dalam versi yudilatif ini ada tiga, yakni yang pertama fase perintisan, yang kedua fase perumusan, yang ketiga fase pengesahan. Lalu ada 3 periode kelahiran Pancasila versi Kemdikbud. Yang pertama periode pengusulan, yang kedua periode perumusan, lalu yang terakhir periode pengesahan. Selanjutnya, sumber sosiologis, historis, dan politis tentang Pancasila. Yang pertama kita membahas sumber sosiologis. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia itu yaitu gotong royong. Kegiatan gotong royong ini itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dalam sila keadilan sosial. Lalu yang kedua,
Sumber historis, misalnya tuh sila keempat sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui, seperti sila pertama. Lalu yang terakhir sumber politis, yakni misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupannya bersama, yang bersatu, dan demokrasi. Yang dalam kehidupan bersamanya, maaf, yang dalam pola kehidupan bersamanya itu yang bersatu dan demokrasi, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan seperti dalam sila keempat. Lalu di sini ada dinamika Pancasila. Eh, yang ada yang pertama itu ada Orde Lama 1945, maaf, 1945 sampai 1966. Dalam jargonnya dan ajaran Naskom lebih populer dibandingkan dengan Pancasila ya. Orde Baru 1965 sampai 1998 itu Pancasila malah dijadikan sebagai alat dan pembenaran kekuasaan. Dan yang terakhir ini reformasi, yakni kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, sayang sekali. Penguasa itu tidak respect. Lalu yang ini kita akan membahas tentang 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 tantangan Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam porsi sebenarnya ya, tantangannya tuh seperti itu, sehingga nilai Pancasila ini menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu di sini ada esensi dan urgensi Pancasila dalam konteks kajian sejarah, itu ada 4. Nah, di sini ada refleksi dan prospek bagi kemajuan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, sebagian besar orang di negeri ini sudah tahu. Sebagai ideologi negara, Pancasila yang merupakan kumpulan nilai dan cita-cita hidup bernegara, banyak orang telah paham. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato, lalu dia berpidato akan kemerdekaan. Lalu di sini juga ada tokoh lain seperti Suepomo dan Mohyamin. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah tercatat dalam lembaran sejarah negeri ini, yaitu kita merdeka di tahun 1945 tanggal 18 Agustus. Lalu faktor internal, ini ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Lalu juga ada imperialis Belanda dengan membonceng tentara sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua untuk kembali menjajah ya. Faktor internalnya seperti itu. Lalu juga makin dominannya PKI yang berujung kepada tragedi nasional, terbunuhnya pahlawan revolusi 1965, lalu lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Baik.
dan tataan Orde Baru yang bertahan 3 dasawarsa dirombak dengan semangat reformasi. Lalu kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yakni capaian pembelajarannya, ini subindikatornya, mampu membedakan argumentasi, mampu menganalisis dinamika, mampu menghubungkan esensi dan urgensi. Dan di sini saya akan membahas sumber politis pemilihan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merujuk pada praktik kehidupan politik di Indonesia yang meliputi seluruh sila dalam Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, tentu Pancasila pasti ada tantangannya sebagai ideologi negara, yakni ada tantangan eksternal maupun internal. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia itu ada 2, yakni ideologi negara sebagai penuntun, ada 3, nilai-nilai Pancasila membentengi warga negara dari perilaku deviatif. Lalu yang kedua ada nilai-nilai Pancasila menjadi acuan norma hukum. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan banyak masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada ideologi negara sebagai instrumen penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak relevan dengan Pancasila, yakni menangkal perilaku radikal dan aksi terorisme, itu tidak boleh ya. Lalu kedua menentang perilaku intoleransi. Lalu yang ketiga menentang ideologi transnasional yang merusak tataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lalu kita akan membahas Pancasilanya tersendiri ya. Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam Pancasila ada butiran dan nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Pada sila kedua, nilai dan maknanya, yakni mengandung arti kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, kita harus memanusiakan manusia. Kita tidak boleh tidak mempunyai sifat yang manusiawi, tidak boleh. Kemanusiaan yang merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Lalu dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya dan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal tersebut berarti negara menjamin adanya persamaan kedudukan bagi setiap masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum maupun pemerintah. Benar sekali, di sini kita harus sama. Kita tidak boleh membedakan antara golongan, suku, agama, ras, budaya. Kita ini sama dan kita tidak boleh membeda-bedakan seperti dalam nilai Pancasila tersebut. Lalu makna adil dan beradab. Makna adil dan beradab ini artinya makna adil ini sendiri ini artinya tidak berpihak atau tidak memberatkan sebelah
Benar sekali, kita harus adil, kita harus tidak boleh membenarkan salah satunya. Kita harus adil dalam membuat keputusan, maupun itu keputusan hukum ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita membahas tentang makna beradab. Berasal dari kata adab yang menurut Wikipedia artinya norma atau aturan mengenai sopan santun dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Bener banget, kita harus mempunyai sopan santun. Kita harus sopan kepada yang tua, sopan kepada yang muda. Benar sekali, kita harus mempunyai sikap itu. Lalu kita akan membahas nilai Pancasila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia ini bertuhan dan mempercayai Tuhan. Nilai sila pertama yakni yang pertama percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua saling menghormati pemeluk agama lain. Benar banget, kita harus saling menghormati sesama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghormati agama eh, siapapun itu. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Ya, kita harus mempunyai sikap seperti itu. Lalu tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Benar banget. Yang terakhir, kita tidak boleh mengejek atau mencela atau mencemooh agama seseorang. Kita tidak boleh. Lalu kita akan membahas ideologi. Ideologi itu ada ideologi sesat, ideologi humanisme contohnya. Dia lalu ada ideologi materialisme, ada ideologi ateisme. Ideologi humanisme ini pemahaman pembentukan karakter dalam manusia. Manusia diberikan kelebihan dan keistimewaan, tetapi menyalahgunakan dalam sehari-hari. Benar banget, kita sudah diberikan kelebihan, keistimewaan. Kita harus mempunyai rasa bersyukur. Kita harus menggunakan keistimewaan atau kelebihan itu dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan sudah mempercayai kepada kita bahwa kita bisa menggunakan kelebihan itu sebaik-baiknya. Ideologi materialisme, bentuk kemuliaan, kesuksesan, kedudukan. Dalam hal ini yang dilihat mobil mewah, uang banyak, dan jabatan tinggi. Kita tidak boleh kita tidak boleh melihat orang dari segi uang, materi, jabatan, ataupun itu. Kita ini sama seperti dalam Pancasila, dalam nilai Pancasila. Lalu ada ideologi ateisme, yakni ideologi ateisme ini tidak mempercayai Tuhan. Sedangkan dalam Pancasila, masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia mempercayai adanya Tuhan seperti dalam sila pertama. Lalu prosesi hukum di Indonesia.
Penegak hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu penyebab permasalahan hukum di Indonesia yakni yang pertama inkonis maaf inkonsistensi penegakan hukum oleh aparatnya. Kita harus sebagaimana yang tadi dijelaskan, penegak hukum harus berperilaku adil, harus mempunyai keputusan secara adil agar tidak menyebabkan permasalahan hukum di Indonesia. Intervensi kekuasaan di belakang layar. Kekuasaan jangan pernah jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan dan menyebabkan permasalahan hukum. So, kita bahas etika dalam berpolitik di Indonesia. Etika politik Pancasila yakni percabangan dari filsafat politik. Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Proses yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan menganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Lalu asal demokrasi yakni menurut para ilmuwan politik, demokrasi itu mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat sebagai baik secara langsung maupun presentif atau perwakilan. Jenis demokrasi ada dua, dalam demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau representatif. Demokrasi langsung ini setiap orang memiliki hak untuk membuat hukum bersama. Salah satu contoh modern dari demokrasi langsung adalah referendum. Demokrasi tidak langsung atau representatif, ini orang memilih perwakilan untuk membuat undang-undang bagi mereka. Ada 3 pokok yang disebut sebagai trisila dalam Marxisme, yakni nasionalisme, lalu ada demokrasi, ada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini ada bentuk demokrasi, ada sistem presidensial, ada sistem parlementer. Kalau sistem presidensial yaitu adalah penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu seperti yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, yang sistem kedua ini, parlementer ini menggunakan dua konsep, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.